Anda TV menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik mahasiswa Teknik Informatika ITS rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berkesempatan menghadiri majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmu, yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Fatihah. Yang lalu kita telah membahas dan sampai pada poin apakah basmalah termasuk bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan. Sudah kita bahas. Intinya ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan Bismillah termasuk bagian dari Al-Fatihah. Ada yang mengatakan Bismillah tidak termasuk dari Al-Fatihah. Dan perbedaan pendapat ini sangatlah kuat. Maka bagaimana kecenderungan adik-adik kalau memang menyatakan bagian dari Al-Fatihah, berarti wajib membaca. Kalau memang memandangnya tidak bagian dari Al-Fatihah, tentunya tidak wajib membaca. Ini perbedaan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan sudah kita sampaikan juga perbedaan pendapat di dalam Islam ketika itu merupakan benar-benar masalah khilafiyah. Artinya masing-masing ada dalilnya dan dalilnya sahih, tetapi kemudian ada sudut pandang yang berbeda sehingga hasil kesimpulannya berbeda, maka di dalam Islam itu ditolerir. Yang tidak ditolerir adalah dalam bahasa kita pada pertemuan yang lalu, kita diperintahkan bertengkar dalam tanda petik adalah kalau yang satu ada dalilnya, yang satunya lagi tidak ada dalilnya, tapi yang tidak ada dalilnya ngeyel, maka kita boleh bertengkar. Dalam pengertian kita mempertahankan yang ilmiah. Yang tidak ada dalilnya harus ngikut yang ada dalilnya. Karena Islam adalah agama yang sangat indah, di mana semua yang merupakan ajarannya, baik masalah akidah, baik masalah ibadah, ataupun masalah muamalah, semuanya ada dokumentasinya, semua ada dalilnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adik-adik mahasiswa, pada sore hari ini kita akan melanjutkan poin yang berikutnya. Apakah basmalah dibaca jahar atau sir? Jahar itu keras, sir itu pelan. Mungkin adik-adik ketika berjamaah menjadi makmum, ada yang mendengar imamnya menjaharkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada juga mungkin adik-adik menemui imam basmalahnya tidak kedengaran, tetapi langsung Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka bisa jadi imam tersebut mensirkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, sir pelan, baru Alhamdulillahi rabbil alamin. Makmumnya mendengar yang keras adalah Alhamdulillahi rabbil alaminnya. Nah, apakah basmalah itu dijahirkan atau disirkan? Kita akan membacakan yang pertama riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an
yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna shalah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Ini Anas bin Malik radhiyallahu an yang meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Abu Bakar As-Siddiq, demikian juga Umar radhiyallahu anhuma, semuanya memulai sholatnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi Anas bin Malik yang menjadi makmum ketika bermakmum kepada Nabi, demikian pula setelahnya bermakmum kepada Abu Bakar As-Siddiq, demikian pula setelahnya bermakmum kepada Umar bin Khattab, Anas bin Malik selalu mendengarnya langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi tidak mendengar bismillahirrahmanirrahim, tetapi langsung mendengar alhamdulillahi rabbil alamin. Ini hadis Al-Bukhari. Kemudian di dalam hadis Muslim masih dari Anas bin Malik juga, haddatsahu, dia memberitahukan, qala, dia mengatakan, shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Ini sama dengan hadis Bukhari, tetapi ada sedikit tambahan, yaitu lengkapnya begini. Kata Anas, saya sholat di belakang Nabi, saya juga sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, juga di belakang Utsman. Jadi ada Utsman, ini bedanya, juga di belakang Utsman. Semuanya memulai sholat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, baik di awal ataupun di akhir. Jadi yang kedengaran adalah langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Dan Anas bin Malik memang termasuk sahabat yang usianya panjang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, Anas bin Malik masih berkesempatan hidup sekitar 90 tahun kemudian. Sehingga Anas bin Malik mengalami zaman Umar bin Abdul Aziz. Sehingga ketika di sini disebutkan saya sholat di belakang Nabi, saya sholat di belakang Abu Bakar, saya sholat di belakang Umar, Utsman, ya wajar, karena memang umurnya panjang. Dan dari hadis Bukhari Muslim ini diketahui bahwa Anas bin Malik tidak pernah mendengar lafaz jahar bismillahirrahmanirrahim, tidak pernah. Tetapi yang langsung didengar adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ini dua riwayat. Kemudian riwayat yang ketiga adalah Sunan An-Nasa'i. An Nu'aim Al-Mujmir qala, dari Nu'aim Al-Mujmir dia mengatakan, shallaitu wara'a Abi Hurairah, saya salat di belakang Abu Hurairah, faqala bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an. Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim, lalu dilanjutkan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Hatta idza balagha ghairil maghdubi alaihim waladdallin, hingga ketika sampai pada ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin. Abu Hurairah yang sebagai imam membaca amin. Faqala nas, maka manusia pun para makmum membaca amin, dan seterusnya hadisnya. Kita cukupkan sampai sini saja yang relevan dengan pembahasan kita. Di dalam Sunan An-Nasa'i ini, seorang tabi'in yang bernama Nu'aim Al-Mujmir meriwayatkan bahwa dia sebagai makmum. Imamnya siapa? Imamnya Abu Hurairah, seorang sahabat. Dan Nu'aim Al-Mujmir mendengar Abu Hurairah memulai bacaannya dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti bismillahnya jahar. Kalau kita lihat tiga riwayat ini, hadis Anas yang dikeluarkan Bukhari juga Muslim, sama sekali tidak ada jahar basmalah. Basmalah tidak dijaharkan. Kemudian di dalam Sunan An-Nasa'i, seorang sahabat meriwayatkan ketika menjadi makmumnya Abu Hurairah,
bahwa Abu Hurairah menjahirkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita bukan ahli hadis, maka kita bertanya kepada ahlinya. Kalau kita mau bikin bangunan, kita tanya arsitek atau insinyur sipil, begitu ya. Kalau masalah komputer, ya kita kembali kepada antum atau grandmasternya Pak Imam Kuswardayan, kan begitu ya, karena ahlinya. Nah, sekarang berbicara masalah hadis, ya tanya kepada ahlinya. Ini ajaran Islam. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kalian tidak mengetahui. Ini sudah dibahas oleh ahlinya, dalam hal ini al-muhaddits, ahli hadis, bahwasanya hadis An-Nasa'i di sini dhaif. Kalau Bukhari Muslim tidak dibahas lagi sudah. Pasti sahih. Adapun di sini An-Nasa'i hadisnya dhaif. Jadi yang diamalkan yang mana? Yang diamalkan tentunya Bismillahirrahmanirrahim dengan dibaca sir, tidak dibaca jahar. Tetapi kemudian dibahas di dalam kitab fikih, bolehkah bolehkah menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim? Boleh, tetapi kadang-kadang. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan terus menerus menjahirkan Bismillahirrahmanirrahim, mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim, masuknya adalah kategori baru di dalam agama. Artinya membuat perkara baru dalam agama, karena Nabi dan para sahabatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, yang terus menerus adalah mensirkan. Maka seandainya membaca Bismillahirrahmanirrahim secara kadang-kadang saja, tidak mengapa, tetapi kalau terus-terusan maka menyelisihi dalil yang ada. Dan kemudian sekarang pembahasan yang berikutnya, kita memasuki ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Biasanya diterjemahkan bagaimana? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ada beberapa poin dari ayat ini. Yang pertama adalah segala pujian apapun bentuknya, bagaimanapun bentuknya, itu yang berhak hanya Allah saja. Kenapa sih? Karena Allah itu Rob. Rob biasa diterjemahkan dengan apa? Tuhan. Karena Allah itu Tuhan. Dan Rob, ketika kita mengetahui definisinya, maka lebih mantap lagi. Definisi Rob adalah al-khalqu wal-milku wat-tasarruf. Karena dia Tuhan, maka dialah yang menguasai, atau karena dia Tuhan, makalah dia yang al-khalqu, menciptakan, wal milku, yang memiliki, yang merajai, yang menguasai, wa tasarruf, dan yang berbuat sekehendaknya. Dia Tuhan, dialah yang menciptakan, al-khalqu, wal milku, dialah yang menguasai, yang memiliki, yang merajai, wa tasarruf, dan yang berbuat sekehendaknya. Maka layak sekali jika dikatakan segala pujian apapun bentuknya, baik pujian secara lisan, baik pujian dengan gerakan, baik pujian dengan isyarat, semuanya yang berhak hanya Allah Azza wa Jalla. Sehingga dari kesadaran ini, kita tidak mungkin menjadi muslim yang sombong. Tidak mungkin. Saya memang pinter, tetapi siapa yang memberi kepintaran? Allah. Seandainya Allah tidak memberi kepintaran, apa saya pintar? Enggak mungkin. Maka saya enggak boleh sombong dengan kepintaran saya. Saya memang kaya misalnya, tapi siapa yang memberikan kekayaan? Kalau Allah tidak memberikan kekayaan, apa saya bisa kaya? Enggak mungkin. Oleh karena itu saya tidak boleh sombong dengan kekayaan saya. Demikian pula misalnya saya ganteng, saya cantik, saya berkedudukan tinggi, strata sosialnya tinggi, apapun semuanya itu Allah yang memberikannya. Apanya yang perlu dibangga-banggakan?
Apa yang perlu disombongkan? Maka dengan kesadaran ini, membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ada poin besar. Kita tidak mungkin sombong dan tidak mungkin meremehkan orang lain. Tidak mungkin. Apalagi membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini didahului dengan takbir, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, selain Allah kecil. Wah, lebih mantap lagi. Tidak mungkin kita sombong. Maka kita menjadi muslim yang merendahkan diri, menjadi muslim yang peduli sesama, tidak menyia-nyiakan orang lain, tidak meremehkan orang lain. Sehingga ketika ada orang memuji kita juga, kita tidak gumede. Wih, sampeyan rek, masya Allah, pintar. Lantas kemudian gumede, nggak mungkin. Dia langsung melarikan kepada Allah. Sampeyan pintar rek, Allahumma lakal hamd. Langsung dilarikan kepada Allah. Barangkali kita belum seperti itu, maka perlu latihan. Ketika dipuji, memuji boleh apa enggak sih? Memuji itu boleh, untuk tujuan kebaikan. Nabi banyak memuji kok. Nabi banyak memuji sahabat, tapi untuk tujuan kebaikan. Tapi kalau memuji untuk tujuan kejelekan, membesar-besarkan orang yang akhirnya sombong dan seterusnya, nggak boleh. Nggak boleh. Tetapi kitanya yang dipuji harus hati-hati. Kita sadar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji itu hanya Allah saja. Maka ketika dipuji sekali lagi, apa yang kita baca? Allahumma lakal hamd. Ya Allah, segala puji hanya milikmu. Apa artinya saya dipuji? Kalau engkau tidak menjadikan saya terpuji, gak mungkin saya terpuji. Latihan. Kalau ada orang memuji, langsung Allahumma lakal hamd. Subhanallah, sampeyan rek, masya Allah, dermawan sekali. Orang-orang pada mencintai sampeyan, langsung lari kepada Allah. Allahumma lakal hamd. Ini mengingatkan saya pada suatu kejadian yang saya ingat. Saya lagi sholat subuh di Masjidil Haram. Seorang dari Maghrib, sudah sepuh. Wah, sudah sepuh. Saya di sampingnya. Saya ucapkan salaman, kemudian kenalan, kemudian berbincang-bincang, sampai saya berani menanyakan apa aktivitasnya. Aktivitasnya mengurus yayasan, tahfidz Quran, ini. Maka kemudian saya pegang pundaknya. Masya Allah, anta rajulun subhanallah. Langsung dia begini, Allahumma lakal hamd, Allahumma lakal hamd. Ini implementasi dari pemahaman kita atas ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini yang pertama. Kemudian dari ayat ini kita mendapati dua jenis tauhid. Yang pertama adalah uluhiyah, yang kedua rububiyah. Tauhid itu ada tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alhamdu, segala puji itu lillahi, milik Allah. Berarti kita memuji Allah. Ini namanya tauhid uluhiyah. Menyerahkan bentuk ibadah yang berupa memuji. Yang berupa memuji. Ibadah kan ada bersyukur, ada bertaubat, ada inabah, ada tawakal, ada takut, ada berharap. Itu semuanya ibadah, hanya dilarikan kepada Allah. Berarti dia beribadah dengan macam-macam ibadah tadi hanya untuk Allah. Namanya tauhid uluhiyah. Dalam hal ini ibadah yang berupa memuji, yang dia puji hanya Allah. Bagaimana tidak? Ya hanya Allah saja yang harus dipuji. Ini namanya tauhid uluhiyah. Kemudian Rabbil Alamin, Allah itu Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan alam semesta, yang memilikinya, menguasainya, merajainya, dan dia yang berbuat sekehendaknya terhadap alam semesta. Dan hanya Allah saja yang berbuat demikian. Maka ini namanya tauhid rububiyah. Ini namanya tauhid rububiyah.
Biar lengkap sekalian, kita maju satu lagi. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah. Allah memiliki Al-Asma'ul Husna. Di antaranya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita dikenalkan di dalam Al-Fatihah nama Allah berupa Ar-Rahman Ar-Rahim yang disebut Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna artinya nama-nama yang baik. Al-Asma'ul Husna artinya nama-nama yang baik, dan itu yang miliki hanya Allah saja. Selain Allah tidak ada yang punya Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang baik. Mungkin ada bingung, memang nama saya jelek apa? Nama adik mahasiswa ini Ilham apa jelek? Siapa namanya Mas? Alif apa jelek? Alif apa jelek? Orang yang lembut. Nah, apa yang jelek? Siapa namanya Mas? Zainal. Zainal siapa? Zainal Mustafa. Hiasan yang terpilih. Apa jelek? Tapi kok katanya yang punya Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang baik hanya Allah saja, dan kita tauhidkan itu hanya Allah saja yang memiliki Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang baik. Memang nama kita jelek? Saya bertanya, nama itu jelek? Baik kan? Nama itu baik. Tapi nama-nama yang baik kok yang punya hanya Allah, Al-Asma'ul Husna. Ini harus dijelaskan. Yang dimaksud Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang baik adalah setiap nama Allah itu mengandung makna. Yang makna tersebut otomatis merupakan sifatnya. Allah Ar-Rahman artinya yang maha pengasih. Itulah sifat Allah. Namanya Al-Ghani, zat yang maha kaya. Itulah sifat Allah. Namanya Al-Ghafur, zat yang maha mengampuni. Itulah nama Allah. Namanya Al-Jabbar, zat yang perkasa. Itulah nama Allah. Itulah sifat Allah. Maaf. Jadi setiap nama mengandung makna, yang makna tersebut otomatis merupakan sifatnya. Ini gak ada, hanya Allah saja. Manusia gak ada. Namanya bejo. Bejo itu artinya untung. Kemarin dia dagang rugi. Kan tidak otomatis. Tidak otomatis merupakan sifatnya. Namanya selamat. Artinya selamat. Baru saja dia jalan ke Sandung. Jadi tidak otomatis merupakan sifatnya. Tetapi yang memiliki nama dan nama itu mengandung makna, yang maknanya otomatis merupakan sifatnya hanya Allah. Maka Al-Asma'ul Husna hanya Allah saja. Maka kita mentauhidkan Al-Asma'ul Husna, mentauhidkan Al-Asma'ul Husna hanya untuk Allah saja. Selain Allah tidak ada yang punya. Nah, jadi tauhid ada 3. Kita sudah menjumpai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Kita sudah menjumpai 3 tauhid. Yang pertama tadi apa? Rububiyah. Yang kedua uluhiyah. Yang ketiga asma wa sifat. Sebenarnya ini pembahasan yang panjang, cuma biar lebih jelas lagi mungkin saya ulangi sedikit lagi. Rububiyah. Kalau kita ditanya, siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Siapa yang menghidupkan? Allah. Siapa yang mematikan? Allah. Siapa yang memberi rizki? Allah. Siapa yang memberi kamu sehat? Allah. Siapa yang membuat orang sakit? Allah. Siapa yang menjadikan orang mulia? Allah. Siapa yang menjadikan orang hina? Allah. Seluruh pertanyaan jawabannya Allah, 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 Allah. Ini namanya tauhid rububiyah. Ini namanya tauhid rububiyah. Kita meyakini segala apa saja yang merupakan penciptaan, pemeliharaan, dan pemusnahan hanya Allah yang melakukan. Namanya kita mentauhidkan Allah berupa tauhid rububiyah. Kalau tauhid uluhiyah begini, kamu sholat untuk siapa? Allah. Kamu puasa untuk siapa? Allah. Kamu zakat untuk siapa? Allah. Kamu haji karena siapa? Karena Allah. Kamu infak karena siapa? Karena Allah. Kamu birrul walidain karena siapa? Karena Allah. Kamu baca Quran karena siapa? Karena Allah. Kamu zikir karena siapa? Karena Allah. Seluruh ibadah hanya untuk Allah. Namanya tauhid
uluhiyah. Jadi bedanya apa? Kalau rububiyah datangnya dari sisi Allah. Kalau rububiyah datangnya dari sisi Allah. Kalau uluhiyah datangnya dari manusia. Maka uluhiyah disebut juga tauhid ibadah. Apakah kalau orang ditanya, siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang memelihara kamu? Allah. Siapa memberi rezeki kamu? Allah. Kamu sehat? Siapa yang memberi sehat? Allah. Allah, Allah, Allah. Pertanyaannya, apakah orang ini dipastikan muslim? Atau pertanyaannya redaksinya lain. Apakah orang yang bertauhid rububiyah dipastikan muslim? Bertauhid rububiyah sudah otomatis disebut muslim? Mas Zainal misalnya nanya temannya, siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang menghidupkan kamu? Allah. Siapa yang memberi rezeki kamu? Allah. Siapa yang menyehatkan kamu kemarin kamu sakit? Allah. Apakah orang yang menjawab Allah, 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 Allah dipastikan mesti muslim di mana dia telah bertauhid rububiyah? Jawabannya bagaimana? Pasti muslim? Belum tentu. Karena orang-orang kafir Quraisy, mereka biasa menyebut Allah dan merasa Tuhannya Allah, dan mereka biasa bersumpah dengan menyebut nama Allah. Wallahi warabbil Ka'bah. Wallahi warabbil Ka'bah. Demi Allah, Tuhannya Ka'bah. Demi Allah. Jadi orang kafir Quraisy merasa Tuhannya adalah Allah. Kalau ditanya, wah ini terlalu melebar ya kalau harus kita buka Al-Quran dan yang lainnya, ya ringkas saja lah. Dan Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Muhammad, tanyakan kepada mereka, siapa pemilik langit dan bumi ini? Mesti mereka menjawab Allah. Artinya apa? Orang kafir juga bertauhid rububiyah. Oleh karena itu, bertauhid rububiyah tidak ada jaminan mesti muslim. Harus melakukan konsekuensinya, yaitu tauhid uluhiyah. Kalau sudah menyatakan Tuhan adalah Allah, lakukanlah konsekuensinya, yaitu tauhid uluhiyah. Segala peribadahan hanya ditujukan untuk Allah saja. Sudah menyatakan Tuhannya adalah Allah, kalau ditanya yang menyelamatkan kamu siapa? Allah. Tapi masih kembah kober, minta sabuk sakti biar kemana-mana aman. Yo, namanya belum bertauhid uluhiyah. Yang berizki kamu siapa? Allah. Makanya meyakini Allah yang memberi rizki. Tapi dalam kenyataannya masih ke Gunung Kawi, semedi di sana biar kaya, atau pergi ke Borobudur, tangannya dimasukkan stupa nyampe biar kaya katanya. Ya itu namanya belum uluhiyah, karena belum melakukan konsekuensi atas pernyataannya bahwasanya Tuhan adalah Allah. Apakah cukup untuk disebut muslim sampai uluhiyah saja? Nggak cukup, tapi harus dilanjutkan sampai pada asma wa sifat, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Kenapa? Karena kalau tidak sampai mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya, maka kita mengenal Allah secara umum saja. Dan tidak boleh mengenal Allah secara umum saja, nggak boleh, harus rinci. Orang kafir mau buka Quran sebentar, mau sebentar aja, mau ada Qurannya, saya ketinggalan, ada Qurannya. Saya ketinggalan, antum juga nggak bawa, sama saja. Tapi Qurannya harus Quran yang susunannya saya bisa. Kalau susunannya nggak bisa, saya nggak bisa. Coba kita lihat. Waduh, nggak bisa. Susunannya berbeda. Udah langsung saja ya, surat Al-Furqan ya. Wa idza langsung saja pun, itu juga bukan Quran, susah saya nanti bukanya. Wa idza qila lahumusjudu lirrahman qalu wa marrahman. Dan apabila dikatakan kepada mereka, sujudlah kalian kepada Ar-Rahman, orang kafir akan mengatakan, siapa itu Ar-Rahman? Kami nggak kenal.
kami nggak kenal. Orang kafir hanya mengenal Allah, tapi kalau disebut Ar-Rahman nggak kenal. Abu Jahal mengatakan bohong itu Muhammad. Dia menyeru manusia untuk menyembah satu Tuhan saja, Allah. Tapi dalam kenyataannya saya dengar sendiri Muhammad berdoa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jadi ada Tuhan selain Allah. Ada Tuhan Ar-Rahman dan Tuhan Ar-Rahim. Nah, orang kafir nggak mengenal nama-nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, hanya mengenal Allah saja. Dalam perjanjian Hudaybiyah, pihak Muslim dan pihak kafir. Pihak Muslim, Nabi sampaikan kepada Ali, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Abu Jahal dari pihak kafir nggak mau. Apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Tulis saja Bismillah. Siapa Ar-Rahman? Siapa Ar-Rahim? Saya nggak kenal. Makanya tidak cukup di dalam bertauhid hanya sampai rububiyah dan uluhiyah, mesti dilanjutkan asma was sifat. Dan untuk mengenal Allah secara rinci harus mempelajari asma wa sifat. Harus. Tanpa mempelajari asma wa sifat, kita tidak mengenal Allah secara rinci. Tetapi harus hati-hati. Di dalam mempelajari asma wa sifat harus hati-hati. Kata Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 180, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha Wadarul ladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Allah memiliki al-asma'ul husna, maka panggillah Allah, serulah Allah dengan al-asma'ul husna tersebut. Wadaru, dan tinggalkanlah oleh kalian alladzina yulhiduna fi asma'ihi, orang-orang yang menyimpang di dalam masalah nama-namanya. Orang-orang yang menyimpang di dalam masalah, otomatis menyimpang pula dalam sifat-sifatnya. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Kelak mereka akan dibalas atas apa yang mereka perbuat. Berbicara tentang asma wa sifat sembrono, nggak boleh. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Dan ini ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, sudah mengajak kita untuk mempelajari tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan ini harus ada waktu tersendiri. Sehingga ketika berbicara tentang Allah dengan segala sifatnya, kita tahu di mana Allah, kita tahu jawabannya. Kemudian kalau misalnya kita ditanya apakah Allah punya tangan, dengan jelas kita akan mengatakan Allah punya tangan. Kenapa? Allah menyatakan dirinya punya tangan. Dalam surat Shad misalnya, surat 38 ayat 75, Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Terjemah bebasnya, wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Nanti ada orang nggak mau memahami tangan dengan tangan. Tangan harus ditakwil dengan kekuasaan dan seterusnya. Ini harus dipelajari. Kalau kita tidak mempelajari secara khusus, ya kita tidak akan pernah tahu. Baik, kita tidak terlalu panjang lebar. Jadi ini poin yang kedua dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dikenalkan oleh Allah tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wasifat. Yang terakhir untuk poin Alhamdulillahirabbil alamin, apa bedanya syukur dan memuji? Kan ini bahasanya Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah artinya memuji. Apa bedanya syukur dan memuji? Apa bedanya? Kalau kita bersyukur dalam keadaan lapang saja, tapi namanya memuji Allah nggak saja dalam keadaan lapang, tapi juga dalam keadaan sempit. Itu bedanya. Oleh karena itu, Nabi ketika mendapatkan perkara yang sifatnya lapang, Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau dalam keadaan sempit, Nabi tetap membaca Alhamdulillah juga dengan redaksi Alhamdulillah ala kulli halin. Ini saja kiranya yang bisa kita sampaikan. Jadi pada sore hari ini kita bahas 2 poin. Poin apakah basmalah termasuk apakah basmalah dibaca jahar atau sir, dan memasuki ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Dan masih panjang, mungkin kita akan membahasnya selama 77 tahun. Jadi cukup panjang ya. Bersabar apa tidak? Ini saja.
Mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terima kasih atas kebersamaannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.